Oke, kali ini kita melanjutkan lagi proses pembelajaran untuk menghadapi tes TOEFL, bagian Structure and Written Expression, Skill 21, Subject and Project Pronouns, ya. Jadi untuk subjek di bahasa Inggris sendiri itu ada I, ada you, ada he, ada she, ada it, ada we, dan ada they. Ya, yang mana letak posisinya itu berada di depan kalimat, ya. Tapi kalau misalnya dia berada di belakang kalimat, ya, subjeknya berubah menjadi objek, ya. Dari I menjadi me, you tetap you, ya. He itu menjadi him, she menjadi her, it tetap it, we jadi us, ya. They jadi them, ya. Kalau misalnya kita terjemahin, ini jadinya saya, I me saya, you kamu, he dia laki-laki, she her itu dia perempuan, it itu merujuk ke kata benda, ya. We itu kita, they itu mereka, ya, they them. Oke, biasanya di soal TOEFL nanti kita bakal diberi bentuk soal, ya, yang mana di sini ada contoh nih. Mary saw the film with Barry, yang mana Mary ini merujuk ke subjek perempuan, makanya dia menggunakan subjeknya she, ya. Film ini bisa kita menggunakan referensinya itu kata bendanya itu it, ya, gitu. Kemudian Barry kita bisa menggunakan objek pronounnya itu him, ya. Jadi ini semacam referensi aja, ya, gitu. Nah, kemudian ya, ini ada beberapa contoh kalimat TOEFL, ya, yang sering kalian akan lihat di soal tes nanti, ya. Itu kemungkinan besar nanti subjeknya yang bisa keliru, ya, atau juga objeknya yang bisa keliru. Nah, di contohnya gini, me and my friend are taking a trip. Sebenarnya me ini posisinya harusnya letaknya jadi objek, ya, gitu. Ini keliru nih, harusnya I and my friend, gitu. Nah, karena ini I and my friend, dia menggunakan to be-nya are, ya. Karena kenapa? Karena me and my friend ini dia subjek jamak, ya. Kan dia menggunakan parallel structure-nya itu and. Tapi kalau or dia pakainya is, gitu, ya. Karena merujuk ke my friend ini. Ya, itu sedikit intermezzo lah, ya. Kemudian di sini our neighbors are going with you and I. Nah, di sini keliru I penggunaannya, ya. Gitu, kebalikan. Harusnya me bukan I, karena I ini posisinya berada di depan kalimat, ya. Gitu, ya. Kira-kira seperti itulah bentuk kalimat yang bakal sering muncul di tes TOEFL nanti, ya. Gitu. Oke, mungkin kita bisa latihan dulu di sini, ya. Kita analisa dulu untuk nomor 1 dan nomor 2-nya. Nomor satunya di sini you udah tepat, ya. Mau itu you-nya sebagai subjek, mau itu you-nya sebagai objek, itu sama aja bentuknya, ya. Jadi nggak ada masalah. Kemudian di sini ada should. Should ini dia sebagai modal, ya. Aturan modal itu harus diikuti dengan kata kerja bentuk pertama udah tepat nih. Ya, gitu. It ini merupakan sebagai objek, ya. Subjeknya juga it sama bentuknya, ya. Nggak ada masalah juga. Kemudian her. Her ini merujuk ke subjeknya she, ya, gitu. Jadi her ini posisinya sebagai objek. Subjeknya she. Udah tepat sih penggunaannya, ya. Nggak ada masalah. Makanya nomor 1 korek. Kemudian nomor 2 incorrect, kita cek dulu di sini, ya. They udah tepat, ya, penggunaannya karena they ini posisinya berada di depan kalimat alias sebagai subjek. Diikuti dengan help, ini kata kerja bentuk kedua. Nah, tapi problemnya di sini she. Harusnya her, ya, gitu. Karena she ini sebagai subjek, sedangkan letak posisi she ini sebagai objek ini keliru, ya, gitu. Oke, nomor 3 di sini. Her. Nah, ini. Ya. Gitu, her and Bob come over to visit me. Nah, di sini keliru, jelas ya kelirunya, ya. Kelirunya ini her posisinya harusnya berada sebagai objek, sedangkan her ini dia posisinya sebagai subjek pada kalimat ini, ya. Harusnya dia menggunakan kata she, ya, she and Bob. Kemudian kita cek sini came sebagai kata kerja bentuk kedua, ya. To visit me ini bukan kata kerja tapi dia to infinitive. Me-nya udah tepat, ya, penggunaannya, ya, karena ini dia sebagai objek, gitu. Oke, nomor 4 di sini. I sebagai subjek udah tepat penggunaan I, ya, gitu, nggak ada problem. Kemudian broke ini dia kata kerja bentuk kedua. It ini kata benda, ya, gitu, udah tepat, ya, posisinya, ya.
sebagai objek dia nggak ada masalah. Kemudian diikuti for you nggak ada masalah juga ya, gitu, karena bentuknya sama, mau objek mau subjek. Kemudian diikuti dengan them. Them ini merujuk ke they ya. Udah tepat penggunaannya sebagai objek them-nya. Jadi untuk nomor 4 itu sudah correct ya. Kemudian nomor 5 kita cek di sini, he sebagai subjek udah tepat posisinya ya di depan kalimat, kemudian diikuti dengan open sebagai kata kerja bentuk kedua ya. Kemudian di sini ada the refrigerator ya, dia sebagai objek ya. Kemudian took and ini dia sebagai parallel structure gitu ya. Jadi dia menghubungkan kata open sebagai kata kerja ini ya gitu. Oke. Kemudian some food from it ya, udah tepat sih, nggak ada problem ya. Jadi untuk nomor 5 itu sudah correct ya gitu. Kemudian nomor 6 di sini ya. Nomor 6 kita cek di sini, she landed. Udah tepat penggunaan she-nya, nggak ada masalah. Dari di depan kalimat diikuti dengan land, kata kerja bentuk kedua. It sebagai objek di sini ya, nggak ada problem juga sih. Kemudian to you and I. Nih ada yang kelirunya. I harusnya me ya. Jadi nomor 6 incorrect. Kemudian nomor 7 kita cek di sini, she nggak ada masalah penggunaannya. Kemudian diikuti dengan spend sebagai kata kerja ya. Kata kerja bentuk kedua diikuti dengan all the money ya, nggak ada masalah. Di sini ada them. Them juga nggak ada masalah ya. Oke, udah tepat nomor 7 correct ya, karena them sebagai objek. Kemudian nomor 8 di sini you udah tepat sebagai subjek ya. Forgot sebagai kata kerja bentuk kedua. Itu dengan to give. Ini to give dia tuh infinitive ya. To give it ini nggak ada masalah. It-nya udah bener kok. Objek sebagai objek. Tapi they. Nah, they ini dia harusnya posisinya di depan kalimat ya, bukan they tapi them ya. Itu. Oke, nomor 9 di sini kita cek ya. We sebagai subjek diikuti dengan offered sebagai kata kerja bentuk kedua, nggak ada problem ya. Nah di sini she harusnya her ya gitu. To stay ini dia to infinitive ya, bukan kata kerja. Oke, nomor 9 incorrect. Kemudian nomor 10 kita cek di sini, they sebagai subjek udah tepat penggunaan they-nya berada di depan kalimat diikuti dengan what sebagai kata kerja bentuk kedua. Us di sini dia sebagai objek udah tepat ya penggunaannya ya, karena us ini merujuk ke we. Diikuti dengan play. Oh, they watch us play with it. Oke. Berarti kemungkinan ini sebagai kata kerja bentuk kedua ya gitu. Nah, sini keliru ada play-nya ini. Ya. Harusnya they watch us playing with it gitu. Nah, ini perlu diperhatiin nih. Ya, kelirunya di sini. Karena kata kerjanya ada 2. Oke. Play-nya kita cukup jadi ing aja ya. Oke, nomor 10 itu incorrect ya. Oke, sekian untuk pembahasan untuk skill 21.